Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi, NPM D1190436 dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang behavioral finance. Definisi behavioral finance atau perilaku keuangan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyikapi dan bereaksi atas informasi yang ada dalam upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya, atau unsur sikap dan tindakan manusia merupakan faktor penentu dalam berinvestasi. Littner 1998-7. Selain itu, behavioral finance dapat diartikan juga sebagai suatu kajian yang meyakini bahwa ada pengaruh psikologis yang mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan investasi. Faktor psikologis tersebut bahkan dinilai dapat menyebabkan para investor melakukan hal yang tidak rasional dan tidak dapat diprediksi. Terkadang emosi, sifat, pengetahuan, preferensi, serta berbagai macam hal yang melekat pada diri manusia melandasi munculnya keputusan dalam bertindak. Hal tersebut membuat mereka kehilangan kendali diri, di mana mereka menjadi terlalu percaya diri atau malah menjadi terlalu pesimis. Tujuan dari behavioral finance ini adalah untuk memahami dan memprediksi implikasi-implikasi sistematis pasar keuangan dari sudut pandang psikologi. Meskipun demikian, Olson menekankan bahwa sejauh ini belum ada teori keuangan perilaku yang terintegrasi, dan sejauh mana ditemukan dalam literatur adalah terbatas pada penentuan atribut-atribut pengambilan keputusan dalam berinvestasi di pasar. Paham perilaku ekonomi dan psikologi. Memahami perilaku ekonomi dan psikologi ekonomi adalah bidang studi yang disebut ekonomi perilaku. Ini menggunakan psikologi dan ekonomi untuk mengeksplorasi mengapa orang kadang-kadang membuat keputusan emosional daripada logis, dan mengapa perilaku mereka tidak mengikuti prediksi model ekonomi yang diterima. Paham bias behavioral finance terdiri dari 6 bias, yaitu 1. Bias atribusi diri adalah percaya bahwa hasil investasi yang baik adalah hasil dari keterampilan, dan hasil yang tidak diinginkan disebabkan oleh nasib buruk. 2. Bias konfirmasi adalah memperhatikan informasi yang menegaskan keyakinan keuangan atau investasi dan mengabaikan informasi apapun yang bertentangan dengannya. 3. Bias perwakilan adalah percaya bahwa dua hal atau peristiwa lebih berkorelasi erat daripada yang sebenarnya. Paham bias yang keempat. Ada bias pemingkaian, yaitu bereaksi terhadap peluang keuangan tertentu berdasarkan bagaimana hal itu disajikan. Kelima, bias penahan, yaitu membiarkan harga atau angka pertama yang ditemui terlalu mempengaruhi pendapat. Keenam, yang terakhir, ada bias keengganan kerugian, adalah mencoba menghindari kerugian lebih dari sekedar mengakui keuntungan investasi, sehingga peluang investasi atau keuangan yang diinginkan terlewatkan. Faktor psikologis investor dalam mengambil keputusan menurut Michel M. Pompian dalam bukunya Behavioral Finance and Wealth Management, yang mengaruhi para investor dalam mengambil keputusan adalah aspek kognitif dan emosi. Kedua aspek tersebut sangat mudah mengalami bias atau penyimpangan. Untuk itu, sebagai investor, kita perlu mengetahui jenis bias yang dianggap dapat berpengaruh buruk terhadap proses pengambilan keputusan. Hal-hal yang harus diperhatikan investor agar tidak salah mengambil keputusan. Yang pertama, melakukan analisis informasi yang komprehensif. Investor yang berpikir rasional pada umumnya akan melakukan analisis terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan investasi. Analisis yang dilakukan antara lain adalah dengan mempelajari laporan keuangan fundamental perusahaan, serta mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan. Tujuannya agar keputusan investasi yang diambil dapat memberikan kepuasan yang optimal. Untuk itulah, investor perlu melakukan analisis informasi yang komprehensif sebelum mengambil keputusan. Para investor harus bisa memilih mana informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal-hal yang harus diperhatikan yang kedua, identifikasi tingkat toleransi risiko. Profil risiko bisa menjadi tolak ukur kesiapan untuk menerima kerugian yang mungkin terjadi dalam berinvestasi. Salah satu prinsip investasi adalah
High risk, high return, yang berarti semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Hal yang harus diperhatikan yang ketiga, ada alokasi aset strategis. Alokasi aset strategis ialah metode pengalokasian sejumlah porsi aset sesuai dengan perumusan investasinya. Perumusannya dilakukan sesuai dengan menimbang tujuan investasi setiap investor, mempertimbangkan horizon waktu, toleransi terhadap risiko, dan imbal hasil yang diharapkan. Pada dasarnya, setiap jenis aset memiliki imbal hasil dan risiko yang berbeda-beda. Masing-masing jenis aset juga memiliki perilaku yang berbeda pula. Ada rebalancing portofolio secara berkala. Rebalancing adalah strategi menyesuaikan kembali alokasi portofolio sesuai tujuan investasi investor. Saat memulai berinvestasi, investor tentu memiliki tujuan investasi meliputi beberapa lama jangka waktu investasinya dan berapa return yang ditargetkan. Setelah mengetahui tujuan investasinya, investor bisa mengalokasikan modelnya ke berbagai instrumen investasi sesuai dengan profil risikonya. Hal-hal yang harus diperhatikan yang terakhir, yaitu memiliki perencana keuangan pribadi. Bekerja dengan perencanaan keuangan dapat membantu investor mengenali dan memahami bias dan kecenderungan perilaku individu mereka sendiri. Dengan memahami kesalahan perilaku keuangan yang umum dilakukan oleh investor, perencana keuangan berkualitas akan menahan klien untuk bertindak impulsif dan meredakan emosi sesaat sebelum mengambil keputusan investasinya. Perencana keuangan juga dapat membantu para investor untuk menciptakan rencana investasi yang strategis dan taktis yang disesuaikan bagi individu. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.